Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan belajar seni tari tentang unsur pendukung tari tradisional. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu guru akan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, semuanya sudah siap belajar ya. Kalau ada yang belum sarapan, boleh sarapan terlebih dahulu biar pikirannya bisa fresh. Oke, tari tradisional. Tari tradisional adalah gerak tubuh berirama yang berasal dari suatu daerah. Tari tradisional biasanya dipentaskan saat perayaan panen raya, penyambutan tamu, dan dalam kegiatan hiburan rakyat. Tari tradisional dibedakan menjadi 3, yaitu tari primitif, tari rakyat, dan tari klasik. Oke, di sini Ibu akan jelaskan secara satu persatu. Yang pertama, tari primitif. Tari primitif merupakan seni tari yang berkembang pada masa prasejarah atau upacara adat suku-suku di wilayah pedalaman. Tari primitif mengandung makna yang sakral sehingga tari ini biasanya hanya ditampilkan pada upacara keagamaan atau adat. Pada tari primitif ini memiliki iringan musik yang sederhana, yaitu dengan menggunakan pukulan-pukulan ritmis. Suara ritmis yang dihasilkan berasal dari gendang, tongtong, dan genta-genta kecil atau alat musik yang terbuat dari kulit kerang atau kulit buah-buahan. Selain gendang, ada juga alat musik tiup terbuat dari bambu atau kerang. Alat musik petik juga digunakan sebagai pengiring tarian, khususnya yang berkembang pada suku-suku pedalaman atau pulau kecil. Oke, yang berikutnya tari primitif ini memiliki gerak dan properti yang sederhana. Properti yang umumnya digunakan adalah pedang dan tombak. Penari juga biasanya menggunakan kostum yang berasal dari cawan, bulu-bulu burung, atau dedaunan. Yang kedua ada tari rakyat. Tari rakyat merupakan seni tari yang berkembang di masyarakat lokal secara turun-temurun. Tari rakyat ini memiliki gerak sederhana ya dan cenderung diulang-ulang. Tarian ini biasanya diiringi oleh alat musik tradisional dan lagu daerah setempat. Tari rakyat ini ditampilkan menggunakan kostum dan tata rias sehari-hari, sama seperti tari primitif. Tari rakyat dipentaskan pada upacara adat, kadangkala tari rakyat ditampilkan sebagai hiburan juga, dengan tujuan untuk bergembira dan pergaulan tarian sosial. Berikut beberapa contoh tari rakyat yang ada di Indonesia. 1. Ada tari gong dari Kalimantan Timur. 2. Tari Lumense dari Sulawesi Tenggara. Yang ketiga ada tari pendek dari Bali. Dan yang keempat ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Baik, yang ketiga ada tari klasik. Tari klasik ini merupakan seni tari tradisional yang lahir dan berkembang di lingkungan keraton atau pusat pemerintahan. Tari klasik umumnya diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sebuah tradisi di masyarakat. Tari klasik memiliki aturan atau pakem yang baku sehingga tidak dapat diubah-ubah gerakannya. Selain itu, tari klasik juga memiliki nilai filosofi dan estetika. Adapun unsur pendukung tari tradisional. Tari tradisional memiliki unsur pendukung yang membuatnya tampak indah. Setiap unsur memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Berikut unsur pendukung yang ada pada tari tradisional. Yang pertama ada wiraga atau raga. Wiraga atau raga itu adalah unsur gerakan yang harus ditampilkan dalam pementasan tari. Wiraga juga berarti kemampuan penari untuk menampilkan tiap gerakan. Penari harus menguasai berbagai teknik gerakan dalam sebuah tarian. Hal-hal yang harus diperhatikan dan diperhitungkan dalam unsur wiraga antara lain ketepatan gerakan, tempo, dan perubahan gerak. Gerak tari dibedakan menjadi gerak cepat dan kuat, serta gerak lemah, gemulai, dan lembut. Contoh tarian yang memiliki gerak cepat dan kuat adalah tari saman dan tari kecak. Sedangkan contoh tarian gerakan lemah gemulai adalah tari gambyong dan tari tortor. Oke, unsur yang kedua ada wirama atau irama. Itu adalah sesuatu yang wajib dipahami oleh seorang penari. Penari harus menyelaraskan atau menyesuaikan gerakan dengan musik pengiring agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penonton.
Dalam sebuah tarian, gerakan dan iringan musik merupakan unsur penting karena mampu menghadirkan emosi. Berikutnya, wirama dapat tercapai jika gerakan dan musik pengiring terjalin dengan padu atau sesuai sama gitu ya. Irama pengiring dapat berasal dari alat musik tradisional. Contohnya beberapa alat musik tradisionalnya sebagai berikut: sasando, itu alat musik petik dari Nusa Tenggara Timur. Ada gamelan, alat musik pukul dari Jawa, Bali, dan Lombok. Ada saluang, alat musik tiup dari Sumatera Barat. Ada kecapi, alat musik petik dari Jawa Barat. Alat musik pengiring tari yang ada di Indonesia sangat beragam. Tiap daerah itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Alat musik pengiring tari memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bentuk atau untuk memperindah penampilan tari tradisional. Oke, unsur yang berikutnya ada wirasa atau rasa. Ini merupakan kemampuan penari untuk menyampaikan pesan melalui gerakan dan ekspresi yang dibawakan. Wirasa dapat berasal dari gerakan tari dan iringan musik. Penari dan pengiring musik harus rajin berlatih agar mendapatkan wirasa yang sesuai. Penampilan penari akan sangat menarik apabila dilakukan dengan penuh penghayatan. Jadi, wirasa dapat digunakan untuk penghayatan dan penjiwaan dalam sebuah tarian. Misalnya, perasaan gembira dan sedih diekspresikan melalui gerak dan mimik wajah yang sesuai, sehingga menampilkan sebuah keindahan. Unsur berikutnya ada properti. Properti ini merupakan alat atau perlengkapan yang digunakan oleh penari untuk pementasan tari tradisional. Properti membantu penari untuk menggambarkan karakter yang ditampilkan. Selain itu, properti juga berfungsi menggambarkan tema tarian dan memperindah gerakan yang akan dilakukan. Unsur berikutnya ada tata rias. Dalam tarian, tata rias itu memiliki fungsi penting, yaitu untuk menghidupkan karakter yang akan dibawakan. Selain itu, tata rias juga dapat memperkuat ekspresi dan daya tarik penari. Tata rias dibedakan menjadi 3, yaitu tata rias korektif, tata rias fantasi, dan tata rias karakter. Berikutnya ada tata busana. Dalam sebuah pementasan tari, tata busana itu juga merupakan pakaian yang digunakan sesuai dengan peran yang ditampilkan saat pementasan tari tradisional. Tata busana biasanya disesuaikan dengan tema, konsep, karakter, dan jenis tarian yang akan dibawakan. Tata busana juga membantu penonton memahami ciri, peran, dan karakter dalam tarian. Tata busana biasanya terdiri dari mahkota, baju, dan properti pendukung. Berikutnya ada tata panggung. Tata panggung adalah penataan dari sebuah panggung pementasan tari. Tata panggung biasanya menyesuaikan dengan tema tari yang dipentaskan. Pementasan tari tradisional biasanya dilakukan di atas panggung. Panggung dibedakan menjadi panggung tertutup dan panggung terbuka. Pertunjukan dengan panggung tertutup biasanya dilakukan di aula, gedung, atau ruang kelas. Sementara pertunjukan tari dengan panggung terbuka dilakukan di halaman, lapangan, atau di jalan. Oke, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semuanya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.